Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita masih di pembahasan sholat Jumat. Di hari ini kita masuk di ucapan beliau, wa yustahab al-insat fi halil khutbah. Dianjurkan untuk diam ketika ada khutbah. Diam di sini, diam gerakan atau diam ucapan. Terus apa hukum diam? Itu yang kita akan bahas dari ucapan penulis ini. Masalah pertama yang kita akan bahas, hukum diam ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Para ulama berselisih pendapat di pembahasan ini. Diam saat khotib berkhutbah diisyaratkan oleh penulis yustahab. Ini dalam madhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Sunnah hukumnya, artinya tidak haram berbicara kalau khotib sedang berkhutbah. Mereka berdalil yang mengatakan sunnah di sini tidak haram dengan hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kisah seorang Arab Badui. Dia masuk di arah pintu Baitul Qadha. Di Baitul Qadha yang dimaksud adalah rumahnya Umar ibn Khattab. Beliau jual untuk membayar utangnya. Makanya dibilang Baitul Qadha. Dia masuk di arah pintu itu. Nabi sedang berkhutbah. Dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta-harta sudah hancur. Jalan-jalan sudah putus. Hewan-hewan sudah mati. Karena tidak ada hujan. Dia katakan, mintakanlah hujan untuk kami. Ini kan, dia berbicara sementara Nabi sedang berkhutbah. Kata mereka, seandainya berbicara itu haram, dan seandainya diam itu adalah wajib, saat khotib berkhutbah, maka Nabi SAW akan menegur orang itu dan mengatakan kepadanya, diam. Tapi malah Nabi SAW berdoa minta hujan. Itu menunjukkan itu tidak salah. Ini kata mereka. Perbuatan Nabi ini menggambarkan bahwa diam tidak wajib. Boleh berbicara. Sementara mayoritas ulama menyelisihi pengikut Syafi'iyah dalam hal ini. Mereka katakan wajib, haram berbicara. Kecuali nanti yang kita akan sebutkan. Hukum diam wajib, haram berbicara. Ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarlah dan diam. Perintah. Agar supaya kalian dirahmati. Kaidah dalam usul fikih. Al-aslu fil awamir. Al-wujub. Asal dalam perintah itu wajib. Itu yang disebutkan. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit." Kalau kamu bilang ke temanmu di sampingmu di hari Jumat ini, diamlah, ansit. Yaumal Jum'ati wal imamu yaktub. Pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah. Faqad lagauta. Maka sungguh kamu telah lalai. Dibilang lalai orang yang seperti itu. Ini hal yang tidak boleh. Demikian pula ini ditunjukkan oleh perbuatan sahabat. Jadi kisahnya itu bukan hanya kisah tadi. Ada lagi kisah terjadi. Dalam riwayat Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Seorang lelaki masuk masjid, Nabi sedang berkhutbah. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia berkata, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Di hari kiamat, di hari Jumat ini. Nabi sedang berkhutbah. Dia langsung berbicara, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Fa'asyarun nas ilaihi aniskutu. Maka orang-orang berisyarat. Diam. Mereka tidak berbicara, tapi mereka isyaratkan. Nanti kita akan membahas apa hukum berisyarat. Di hari Jumat ketika ada orang ribut, kita tidak berucap, tapi kita berisyarat. Orang-orang mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Tapi dia tetap berbicara, bahkan dia bertanya 3 kali. Orang-orang bilang, diam. Dengan berisyarat. Ini para sahabat menegurnya seperti itu karena itu wajib dia diam. Tidak boleh berbicara. Dari 2 pendapat ini, mana yang kuat? Pendapat yang kuat ini pendapat mayoritas yang mengatakan wajib, haram berbicara. Adapun tadi itu yang berbicara, itu kan orang Arab pedalaman. Tidak tahu hukum. Jangan berbicara di hari Jumat. Ada kisah dalam Bukhari Muslim, seorang Arab pedalaman datang masjid Nabi SAW, dia kencing. Di dalam masjid. Nabi maafkan. Para sahabat menegurnya dengan keras, tidak boleh kencing. Tapi Nabi bilang, biarkan. Orang bodoh, tidak punya ilmu. Tidak tahu adab kalau masuk masjid. Nabi bilang biarkan. Sehingga para sahabat biarkan sampai dia selesaikan kencingnya. Setelah selesai baru Nabi suruh siram. Jadi kencing saja Nabi maafkan. Karena dia tidak tahu. Maka berbicara juga dimaafkan. Berarti bukan berarti Nabi benarkan tadi itu orang Arab Badui berbicara di masjid sementara sedang khutbah. Bukan berarti itu bolehnya. Itu dimaafkan karena orang itu tidak tahu hukum. Ini pendapat yang kuat insya Allah. Karena dalil-dalil yang mengatakan wajib itu terang sekali. Itu terang sekali. Ini kata para ulama kita terkait dengan hukum diam. Kemudian masalah berikutnya lagi. Diamnya ini berapa lama? Sampai kapan ini berlaku hukum diam tadi? Kata Imam Ibn Rajab
Beliau ulama Hanabilah, wattafaqu ala anna nahya anil kalam yastamir madama yatakallam bima yashra' takallam. At-takallum bihi fil khutbati min hamdillah was sana' was salat ala rasulillah wa qiraatul Qur'an wal mau'izah wa ghairu dzalik. Masya Allah. Sepakat para ulama bahwa larangan untuk berbicara itu terus selama khotib itu berbicara. Mulai dari hamdulillah, mulai dari dia memuji Allah. Kapan sudah dia bilang innal hamdalillah, itu sudah dilarang berbicara. Demikian pula kalau dia sholawat kepada Nabi, termasuk nanti akan kita bahas hukum bersolawat kalau kita mendengar orang yang bersolawat. Kita diam dan membaca Quran, demikian pula ketika dia menyampaikan nasihatnya. Iya. Itu disebutkan bahwa dilarang ini terus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dan bahkan di sana ada ulama madhab seperti Abu Hanifah. Diam ini katanya dimulai dari imam keluar. Bukan hanya mulai dari ceramahnya. Mulai dari keluar. Jadi kalau imam sudah keluar, apakah dia keluar langsung naik mimbar? Atau dia keluar dia sholat dulu? Mulai dari situ katanya sudah mulai diam. Ini pendapat Abu Hanifah. Iya. Dan katanya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan juga dari Ibnu Abbas. Walaupun mayoritas menyelisih Abu Hanifah. Dan mayoritas yang benar. Karena memang Nabi bilang. Idza qulta li sahibika ansit. Wa yaumal jum'ati wal imam yaktub. Apabila kamu berkata kepada temanmu diam. Pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah. Lafaznya jelas sekali. Sedang khutbah. Bukan keluarnya yang dilihat. Tapi saat khutbah. Itu pendapat mayoritas. Adapun pendapat Abu Hanifah. Tentunya itu tidak sesuai dengan dalil. Kita tidak menerimanya. Karena beliau katakan berarti. Kalau khotibnya masuk jam 11. Dia datang cepat. Misalnya khotib dari jauh. Seperti kita. Di negeri kita ini kan. Kebanyakan khotib tinggal di luar. Kalau di Arab. Kebanyakan khotib itu karena di sana khotib tetap. Tidak ganti-ganti. Jadi imam masjid sekaligus khotib. Ya kalau kita di sini di As-Sunnah. Imam tetapnya Ustadz Dzulqarnain hafizahullah. Dan beliau khotib tetap. Jadi selama beliau ada beliau khotib. Nah rumahnya kan samping masjid. Kalau imam dan khotib. Jadi masuknya langsung di pintu depan. Masuk di pintu depan. Nanti dia keluar saat sudah masuk waktu. Itu memang sunnahnya begitu. Keluarnya itu pas masuk waktu. Keluar masuk masjid. Nah, itu juga dianjurkan. Apalagi orang yang berpendapat dengan pendapat Hanafiyah. Nanti kalau imamnya khotibnya masuk cepat. Berarti makmum sudah dari situ tidak boleh berbicara. Ini memberatkan. Makanya sunnah itu khotib. Mau orang pendapatnya Hanifiyah atau jumhur. Sunnah khotib itu masuk masjid saat sudah masuk waktu. Dan nanti muadzin kasih tahu. Bahwa sudah masuk waktu. Kalau memang si khotib tidak mengetahui waktu. Baru dia masuk. Di bagian depan. Baru dia masuk bagian depan. Apakah bagian sini atau bagian sini. Itu tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Tapi kalau dia tinggal di luar. Dan berpendapat Hanafiyah. Ini susah. Dan ini berat. Kan dia pasti datang lebih cepat masuk masjid. Ketika dia sudah masuk di masjid sana. Masuk di pintu sana. Kita harus diam semuanya. Sudah tidak boleh lagi berbicara, tidak boleh lagi mengaji. Ini pendapat Hanafiyah keharusannya. Tapi itu pendapat tidak kuat. Yang benarnya Nabi telah isyaratkan
Wal imamu yakhutub. Sementara imam sedang berkhutbah. Itu di situ dilarang berbicara. Sedang berkhutbah. Ini tentunya yang disebutkan. Terus ada cabang lagi. Bagaimana kalau dia jauh. Tidak mendengar khutbah. Iya. Ini kalau terjadi ya. Kalau sekarang agak sulit terjadinya. Karena kita yang di depan sama dengan yang di belakang. Kalau masa kita sekarang ini. Semuanya mendengar. Karena adanya penyambung, pembesar suara. Kalau dulu Masya Allah kalau ahli hadits. Karena mereka bermajelis ribuan. Itu paling depan berbicara. Di belakang tidak mendengar. Maka ada penyambungnya. Ada tukang sambungnya. Guru berbicara nanti sekian jarak dia lanjutkan. Haddatsana misalnya syekhnya bilang haddatsana fulan. Dia sambung. Haddatsana fulan yang paling keras suaranya. Itu dulu. Sekarang kita mudah. Alhamdulillah. Tapi ini kalau seandainya dia jauh tidak mendengarkan khutbah. Apakah berlaku juga diam? Apakah juga berlaku diam? Ini para ulama ada tiga pendapat dalam masalah ini. Kalau dia tidak dengar khotib berkhutbah. Ada yang berpendapat dia berzikir kepada Allah saja. Dia sibukkan dirinya dengan zikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Dia sibuk dengan dirinya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara di sana ada pendapat lain dari ulama madhab. Dia diam, tidak berbicara. Tidak baca Quran, tidak zikir. Ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Jadi imam madhab terbagi dua. Dua ulama madhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Guru dan murid. Ya, berpendapat dia zikir pada Allah. Karena dia tidak dengar khutbah. Dia baca Quran, boleh. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia diam saja. Tidak berbicara, tidak zikir, tidak baca Quran. Ada pendapat yang ketiga. Dan pendapat ketiga ini dinukil dari sebagian pengikut Imam Syafi'i. Mereka katakan man la yasma' la insat alaih. Siapa yang tidak dengar maka tidak berlaku hukum diam. Siapa yang tidak dengar maka tidak berlaku hukum diam. Artinya ini sebenarnya lebih umum dari pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia berzikir. Kalau ini dia langsung bilang enggak diam. Pokoknya boleh dia berbicara. Walaupun bukan zikir. Ini pendapat bahkan kata mereka bal yubahu lahul kalam. Bahkan mubah baginya berbicara. Boleh dia bercerita dengan temannya di sampingnya. Ini pendapat ketiga. Tentunya pendapat ketiga ini sangat jauh ya. Pendapat yang pertama itu lebih mending dan pendapat kedua lebih hati-hati. Jadi dari tiga pendapat kan, pendapat ketiga jauh. Yang mengatakan boleh berbicara. Ini nanti akan kacau masjid. Mengganggu yang lain yang ingin mendengarkan khutbah. Pendapat jauh yang ketiga. Pendapat pertama bagus. Karena daripada diam lebih baik berzikir. Pendapat yang kedua lebih hati-hati. Diam saja. Karena asalnya Nabi SAW menganjurkan untuk diam. Pada asalnya Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk diam. Untuk tidak berbicara. Untuk tidak berbicara. Kemudian masalah berikutnya lagi.
Bagaimana kalau khotibnya ini kadang ya, saya juga pernah ditanyakan, ini masalah, dan kita sampaikan supaya teman-teman yang hadir juga, ini sudah dapat faedah tentang ini. Bagaimana kalau khotibnya itu isi ceramahnya ajakan kepada bid'ah. Mencela penguasa. Kan khotib-khotib sekarang kalau khotib pergerakan begitu. Naik mimbar isinya cuma caci maki saja. Atau ajakan kepada bid'ah. Apakah berlaku diam atau tidak? Nah, ini juga perlu. Iya. Dalam hal ini para ulama rahimahumullah ada dua pendapat karena ada dua pandangan. Satu disuruh diam, tapi masalahnya tidak boleh kita dengar kemungkaran. Tidak boleh kita mendengar yang mungkar. Sehingga mereka terbagi dua. Pendapat pertama katanya tidak perlu dia diam. Dia boleh membaca Quran. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyibukkan dirinya supaya tidak masuk itu syubhat. Tidak masuk itu hal yang batil di dalam hatinya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Sa'id ibn Jubair, Abu Burdah, bahkan Atha. Ini juga pendapat Al-Imam An-Nakhai. Ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri. Ulama-ulama besar yang menjadi rujukan umat. Urwah ibn Zubair, Laits ibn Sa'ad. Semuanya berpendapat tidak perlu dia diam. Dia sibukkan saja dirinya dengan dzikir atau baca Quran. Sementara ada sebagian dari ulama mengatakan dia diam juga. Karena keumuman hadits yang benar adalah pendapat yang mengatakan dia tidak perlu diam untuk mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum." Ini perintah Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Apabila kamu melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, mereka melakukan khawd, bercanda, atau bermain-main, atau bercerita tentang ayat kami tapi dengan kebatilan. Kata Allah, fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Allah perintahkan berpaling. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim sehingga kamu akan disentuh oleh api neraka. Dibilang jangan condong. Pergi mendengarkannya itu namanya sudah condong. Makanya pendapat yang bagus adalah yang mengatakan tidak mendengarkannya. Ini yang disebut dan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Ini tentunya yang benarnya. Boleh kita berzikir, boleh kita membaca Al-Quran. Menyibukkan diri kita. Ketika itu khutbahnya adalah khutbah isinya kebatilan. Isinya kebatilan. Jadi keluar dari hadis tadi. Memang hadis kita dilarang untuk berbicara, disuruh diam. Tapi kalau isi khutbahnya bukan zikrullah, bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kembali kepada Allah, maka kita tentunya mengamalkan ayat yang lain. Boleh kita berpaling darinya. Berpaling di sini bukan keluar. Karena ketika khutbah tidak boleh kita pergi. Berpaling di sini maksudnya kita melakukan hal yang membuat kita tersibukkan dari mendengarkan yang namanya kebatilan. Yang namanya kebatilan. Terus apakah ini berlaku
juga saat imam duduk antara dua khutbah. Masalahnya hadis tadi kan wal imam yaktub. Imam sedang berkhutbah. Bagaimana kalau dia sedang duduk antara dua khutbah? Boleh nggak berbicara di situ? Dalam madhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh berbicara di situ. Karena Nabi hanya mengatakan wal imam yaktub. Imam sedang berkhutbah. Dan ini tentunya yang nyatanya. Karena dilarang adalah saat dia berkhutbah. Kalau imam sedang duduk, boleh di situ berbicara. Walaupun paling hati-hatinya adalah seperti yang dipegang oleh Imam Malik rahimahullah. Dan juga sisi kedua dari orang Syafi'iyah dan juga orang Hanabilah. Dia diam lebih bagus. Dia diam lebih bagus. Ini terkait dengan ini. Masalah lain lagi. Bagaimana kalau kita sedang berjalan menuju masjid. Kita misalnya terlambat. Orang sudah mulai khutbah. Kita terlambat. Apakah kita juga diam ini saat jalan? Atau boleh nggak berbicara kalau kita jalan sama orang lain? Saat itu, ini apalagi di masa kita sekarang ini, diingatkan oleh Masyekh, masa kita sekarang ini kan kadang orang masjid sekarang dia pakai suara luar. Sehingga walaupun kita sedang berjalan di luar, itu kita sudah dengar khutbahnya. Apakah berlaku hukum untuk diam? Nah, ini juga dibicarakan oleh ulama kita. Mereka dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan boleh berbicara selama dia belum sampai ke masjid. Boleh berbicara selama dia belum sampai ke masjid. Iya. Kalau sudah sampai di masjid baru berlaku hukumnya. Ini pendapat dinukil dari orang-orang Syafi'iyah. Sementara ada juga ulama lain seperti orang Malikiyah. Mereka mengatakan haram berbicara, wajib dia diam. Walaupun dia masih di luar, masih di halaman masjid. Tapi kan dia dengar khutbah. Dia dengar khotib sedang khutbah. Kan Nabi bilang wal imam yaktub. Imam sedang khutbah. Dari dua pendapat ini, para ulama kita lebih memilih pendapat yang Syafi'iyah daripada pendapat Malikiyah. Karena ini terikat dengan orang yang ada di masjid yang mendengarkan khutbah. Bukan orang yang di luar. Tidak terikat dengan orang yang di luar. Dipahami ya? Jadi pendapat yang benar belum diharamkan kalau belum kita masuk masjid. Walaupun siapa yang mau berhati-hati, dia diam dari semenjak dia mendengar khutbah. Apakah dia sudah di dalam masjid atau di luar masjid, itu lebih bagus. Untuk hati-hati keluar dari silang pendapat. Kemudian masalah berikutnya, kalau berisyarat, apakah boleh atau tidak? Berisyarat itu tanpa berbicara. Misalnya ada anak-anak ribut, pengurus masjid, dia berisyarat saja pakai tangannya, enggak berbicara. Kalau dia bilang diam, itu tidak boleh. Dia berisyarat saja dengan tangannya. Apakah boleh atau tidak? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, ini faedah penting. La khilafa fi jawazil isyarati ilaihi bainal ulama. Tidak ada perselisihan akan bolehnya berisyarat antara para ulama kita. Jadi boleh kita berisyarat. Kalau ada orang yang ribut, boleh kita berisyarat tanpa berbicara. Apa haditsnya boleh berisyarat? Itu yang saya sebutkan tadi di awal. Nabi sedang berkhutbah.
datang seorang kepada Nabi SAW bertanya, kapan hari kiamat? Para sahabat berisyarat kepadanya untuk diam. Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Bahkan Nabi malah hanya bertanya kepada orang itu. Ketika dia bilang, kapan itu hari kiamat? 3 kali dia bertanya. Nah, para sahabat berisyarat untuk diam. Untuk diam. Nabi tidak menyalahkan mereka. Malah Nabi bertanya kepada orang itu. Waihak, ma'adat talaha. Celaka kamu, ada apa? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Itu yang Nabi malah tanyakan kepada orang yang bertanya. Dan Nabi tidak salahkan para sahabat yang berisyarat untuk diam. Nah, ini tentunya tidak diragukan akan bolehnya. Masalah berikutnya, sisa 3 masalah di sini yang kita ingin singgung. Bagaimana kalau terkait dengan menjawab salam? Menjawab orang yang sedang bersin saat khotib sedang khutbah. Ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Boleh nggak kita bilang yarhamukallah? Atau ada orang masuk, baru masuk kita sudah di dalam duduk, dia salam, assalamualaikum. Boleh nggak kita jawab waalaikumsalam? Ini disebutkan oleh para ulama kita, pendapat dari sebagian salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Asy-Sya'bi, dan Al-Imam An-Nakhai. Mereka berkata, boleh jawab salam, boleh menjawab orang yang bersin kalau dia ucapkan alhamdulillah. Mereka berdalil dengan hadits-hadits umum. Kata mereka, kita dianjurkan untuk jawab salam. Kita dianjurkan untuk menjawab orang yang bersin ketika dia bilang alhamdulillah. Ketika dia bilang alhamdulillah, itu dalil mereka. Sementara ulama lain seperti Sa'id Ibn Musayyab dari kibar tabi'in, ya tabi'in yang ya lebih duluan masuk Islam, juga Atha serta Qatadah dan kelompok dari ulama hadis juga, mereka berkata dia tidak jawab salam, dia juga tidak jawab si orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dalil mereka hadis khusus, hadis anjuran untuk diam tatkala khotib itu berkhutbah. Tentunya pendapat yang mengatakan tidak jawab salam, tidak menjawab bersin, itu yang kuat. Itu yang kuat. Karena Nabi SAW sangat jelas sekali. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Kalau kamu berkata kepada kawanmu pada hari Jumat diam, maka kamu telah lalai. Ya, satu kata. Apalagi lebih dari satu kata. Waalaikumsalam warahmatullah. Yarhamukallah. Ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Maka tidak diam itu menyelisih sunnah. Termasuk menjawab salam dan menjawab orang yang bersin. Itu menyelisih sunnah. Bagaimana kalau sholawat? Tadi yang kita singgung. Kalau si khotib bersolawat. Kan kita dianjurkan untuk bersolawat. Apakah juga berlaku saat khutbah? Sama juga. Seperti itu. Terbagi 2 ulama kita. Ada yang mengatakan boleh. Seperti Imam Malik dan Imam Ahmad. Dalil mereka adalah hadits Nabi SAW. Kata Nabi al-bakhil. Man dzukirtu indah falam yusolli alaih. Kikir. Orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersolawat. Ini kan umum, kikir. Ada orang nama Nabi disebut tapi tidak bersolawat. Berarti ini dikecualikan. Kita boleh bersolawat. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad.
Sementara Imam Syafi'i belum berpendapat, enggak, dia diam, tidak bersolawat. Apa dalil beliau? Dalil beliau hadis tadi, hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Kita dianjurkan untuk diam termasuk bersolawat. Dan pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat. Tadi itu al-bakin, kikir orang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersolawat. Ini selain waktu khutbah. Khutbah punya hukum khusus. Kita tidak boleh berbicara. Dan itu yang kuatnya, walaupun sebagian ulama juga mengatakan boleh kalau dalam hati. Atau boleh kalau tidak keluar. Hanya bergerak lisan. Boleh. Ini yang mereka sebutkan. Pembahasan terakhir terkait dengan berbicara ini. Bagaimana kalau itu adalah pembicaraan yang wajib kita ucapkan. Nah, ini masalah terakhir terkait dengan bicara. Maksudnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Kata hadirid dorir minal bir. Kalau terjadi. Seperti kita ingatkan orang yang buta dari sumur. Atau dari tangga. Dia langsung lewat. Iya. Dia tidak tahu tangganya. Iya. Au man yakhaf alaihi nar au hayyah. Orang dikhawatirkan akan kena api atau ada ular. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Boleh enggak dia berbicara? Boleh enggak dia berbicara? Kalau keadaannya seperti itu, ini namanya kalamul wajib. Pembicaraan yang wajib. Pembicaraan yang wajib. Kata Ibnu Qudamah, falahu fi'luhu. Boleh dia lakukan. Boleh dia berbicara. Kenapa? Li'anna hadha yajuzu fi nafsi shalah ma'ibsadiha. Karena ini saat sholat saja boleh. Sedang sholat, datang ular, boleh kita bunuh. Saat sholat, datang kelejengking, boleh kita bunuh. Kata Nabi SAW, uqtulul aswadain fis sholah. Bunuh dua yang hitam dalam sholat. Ular dan kelejengking. Dalam sholat, boleh kita bunuh. Maka di khutbah, lebih-lebih dibolehkan. Karena bukan sedang sholat. Mungkin bisa dipahami? Ini dibolehkan kalau kalamnya kalam wajib. Pembicaraannya adalah pembicaraan yang wajib kita bicarakan. Jadi di bawah ucapan beliau satu kata ini, satu kalimat ini, banyak sekali yang harus kita bahas. Kemudian masih ada yang belum singgung di sini. Masih banyak yang belum kita bahas. Insya Allah kita lihat lagi di pertemuan yang akan datang. Kita lihat lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah selanjutnya. Kita adzan dulu, baru tanya jawab. Kita di sini baca beberapa pertanyaan. Ustadz, apakah jamaah harus mengangkat tangan ketika khotib berdoa? Tidak dinukil dari Nabi dan para sahabat bahwa Nabi mengangkat tangan ketika khutbah berdoa. Tidak dinukil, bahkan hanya ada dinukil bahwa Nabi berisyarat, bukan mengangkat tangan. Dinukil Nabi berisyarat dengan telunjuknya, bukan mengangkat tangan. Maka tentunya para sahabat juga tidak dinukil mereka mengangkat tangan. Tapi siapa yang mengangkat tangan karena doanya khotib, boleh, cuman tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah yang datang dalam hal tersebut. Wallahualam. Kemudian berikutnya, sebagian masjid ketika sedang khutbah, barulah celengan beredar atau berjalan. Apakah ini termasuk sholat Jumat sia-sia? Karena gerakan berkali-kali mulai dari memindahkan celengan
dan mengambil uang di saku, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya, ini masuk. Kan ada sebagian hadis mengatakan yang main kerikil itu dianggap lalai. Yang memainkan kerikil itu dianggap lalai. Tidak boleh pada dasarnya saat khutbah menjalankan celengan karena mengganggu. Ya orang yang mendengarkan khutbah. Tapi perlu juga antum ketahui kalau ada celengan yang jalan, jangan dibiarkan di depannya bilang, enggak boleh. Ini malah nanti akan terjadi keributan. Nanti pengurus masjid akan teriak. Itu celengannya. Nah, untuk menghindari mudorot yang lebih besar, antum pindahkan. Kalau itu jalan. Tapi kalau antum pengurus masjid atau orang yang ya berkuasa di masjid itu, punya kekuatan, boleh dinasehati bahwa celengan itu jalan kalau memang harus dijalankan, tidak bisa dikasih diam di pintu masjid, maka dijalankan setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Dan walaupun hal ini sebenarnya kalau kita hanya simpan di pintu masjid, itu lebih bagus. Karena menjalankan itu masuk dalam meminta-minta, apalagi masjidnya tidak butuh. Itu bahaya. Kalau masjidnya tidak butuh, kemudian dijalankan celengannya, itu masuk meminta-minta untuk kaya. Untuk berbangga-bangga dengan saldonya. Itu termasuk hal yang diharamkan. Termasuk hal yang diharamkan. Maka kita tidak jalankan, itu sebenarnya yang paling bagus. Kita hanya simpan saja. Hanya simpan saja. Wallahu alam. Matan apa yang harus dihafal pertama kali untuk yang baru belajar ilmu agama? Yang baru belajar tidak perlu dihafal. Belajar dulu, bukan matan apa. Belajar dulu yang wajib kita ketahui. Tauhid, makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, apa keharusannya, apa kandungannya. Setelah itu belajar wudhu, belajar sholat. Itu yang perlu. Datang Ramadan, belajar puasa. Datang zakat, belajar zakat. Datang haji, belajar tentang haji. Kalau mau akan pergi haji. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Nah, setelah itu kalau itu semua sudah, baru bertanya hafal apa dulu yang pertama. Ya tentunya yang pertama Quran. Quran dulu. Setelah itu masuk ke hadis. Hafal dulu hadis yang paling pendek, Arba'in, Nawawi, 40 hadis. Atau yang ditambah dengan 10 lagi dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu baru Umdatul Ahkam. Kemudian kalau mau lebih luas lagi, Bulughul Maram. Mau luas lagi, Bukhari Muslim yang disepakati. Kan sudah ada di karang. Yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Naik seperti itu. Ini yang dihafal wallahualam. Bagaimana fikih ketika khotib tiba-tiba pingsan? Kalau khotib tiba-tiba pingsan dan dia sudah sampaikan ayat takwa, sudah mulai dengan memuji Allah, sudah bersolawat kepada Nabi, kemudian dia pingsan, sudah sholat Jumat langsung. Sholat Jumat langsung. Beda kalau dia baru berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, enggak berdiri. Nah, ini diganti. Karena belum sempat khutbah. Belum sempat khutbah. Itu wallahualam. Apa hukum minum saat mendengar khutbah? Masuk dalam lalai. Masuk dalam kelalaian. Karena dalam sebagian lafaz kerikil, main kerikil. Masuk dalam lalai. Apakah kita harus mengangkat tangan ketika keluar dari majelis? Tidak harus. Ya, tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan guru bahwa kalau antum keluar harus izin,
maka angkat tangan untuk izin. Kalau kebiasaan guru itu, kalau antum mau keluar dalam majelis tidak mengapa, jika itu memang dibutuhkan, langsung saja keluar. Tergantung syarat dan ketentuan dari majelis itu. Apa hukum mencatat isi khutbah? Tidak boleh. Kita disuruh dengar, bukan mencatat. Kita disuruh dengar, bukan mencatat. Jika lupa tahiyat awal, kemudian tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholat batal dan harus diulang? Tidak. Sholat sah, tidak harus diulang. Sunnah sujud sahwi. Sunnah hukumnya dia sujud sahwi sebelum salam. Sunnah baginya sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupa tasyahud awal. Cuma kalau dia lupa lagi sujud, maka sholatnya sah. Karena tasyahud awal bukan rukun sholat. Itu kewajiban sholat. Yang harus ulang itu kalau rukun sholat. Kita lupa tasyahud akhir, kita lupa salam, kita lupa sujud, kita lupa al-fatihah. Nah, itu rukun sholat. Kita lupa takbiratul ihram. Misalnya tuh datang langsung. Tidak takbir langsung al-fatihah. Jadi dia tidak Allahu Akbar. Langsung al-fatihah saja. Tidak takbir. Harus ulang sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau meninggalkan syarat rukun sholat harus diulang. Tapi kalau meninggalkan yang wajib tidak diulang. Tidak diulang. Wallahualam. Ketika kita masbuk pada sholat isya. Terlambat 1 rakaat. Apakah ketika imam tahiyat awal. Apa yang kita lakukan pada saat imam tahiyat awal? Kita tahiyat juga. Mengikuti imam. Kita tahiyat juga mengikuti imam. Wallahualam. Masuk dalam hadis umum. Innama ju'ilal imam li'utama bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Jika buang angin sedang berdoa. Sedang baca Al-Quran. Apakah harus wudhu lagi atau tidak perlu? Kalau kita mau pegang mushaf. Bacanya dengan memegang mushaf. Harus wudhu lagi. Kan tidak boleh pegang mushaf dalam keadaan tidak wudhu. Dalam keadaan tidak wudhu. Itu kalau pegang mushaf. Kalau baca dari hafalan. Atau baca bukan dari mushaf. Dari HP. Kita baca. Atau dari tafsir Quran. Atau dari terjemahan Al-Quran. Bukan Quran yang kita baca. Tapi dari tafsir Quran. Atau dari terjemahan Quran. Atau dari HP. Atau dari hafalan. Maka boleh kita tetap baca. Boleh kita tetap baca. Wallahualam. Apakah bahan makanan sisa perayaan bidah itu haram? Misal seorang membeli bawang 1 kilo untuk makanan acara ulang tahun. Ternyata hanya terpakai setengah. Apakah yang setengah kilonya lagi halal? Tidak. Kita belanjakan untuk acara bidah. Yang disiapkan untuk bidah itu haram. Untuk menutup pintu. Supaya dia mempersusah. Baik, percuma juga kalau beli sedikit ini. Akhirnya dia tidak jadi lakukan bidah. Nah, itu bagus. Bidah itu dipersusah. Beda kalau sunnah. Sunnah itu dipermudah. Sunnah itu dipermudah supaya bisa dilakukan. Kalau bid'ah persusah supaya tidak bisa dilakukan. Ya, supaya tidak bisa dilakukan. Bolehkah seorang yang berpuasa Daud membatalkan puasanya pada kondisi di mana kalau dia tidak makan maka akan ketahuan kalau berpuasa. Sementara dia sangat berusaha menyembunyikan amalannya. Boleh seorang itu kasih tahu kalau dia sedang berpuasa. Kenapa dia berusaha sampai dia harus makan? Iya kan? Kan boleh dia kasih tahu. Amalan itu kalau memang akan ada tuduhan
atau akan ada sangkaan, maka kita boleh kasih tahu. Bukan karena ria, tapi supaya dia tahu kalau kita sedang tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Boleh kita sampaikan. Iya. Apa dalil bahwa pandangan solat itu mengarah ke depan? Dalilnya hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memiliki tirai gorden yang bergambar. Nabi SAW memandangnya saat sholat. Setelah sholat beliau katakan bahwa ini melalaikanku tadi dalam sholat. Beliau pandang ke depan. Ini melalaikanku tadi saat sholat. Maka beliau perintahkan untuk ditukar gordennya itu. Untuk ditukar gordennya itu. Nah, itu dalilnya kalau sholat itu pandang ke depan. Kalau sholat itu pandang ke depan. Di sini ada pertanyaan lagi, jika ada seorang ibu yang merindukan anaknya yang sudah meninggal, lalu belum mencium foto anaknya, rahimahullah, apakah hal tersebut dibolehkan? Oh, boleh, tapi kalau dia bersabar dan dia ridho terhadap ketentuan Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa kita katakan boleh? Ini diisyaratkan. Pernah Nabi SAW lewat di kuburan. Ada seorang ibu lagi di kuburan. Iya. Dan dia ya seperti yang dilakukan oleh seorang ibu kalau meninggal anaknya. Dia bersedih. Nabi menegurnya. Tapi perempuan itu tidak tahu kalau itu yang menegur adalah Nabi. Dia hanya mengatakan, ilaika anni, pergi dariku. Kamu tidak tahu ini saya lagi bersedih. Setelah dikasih tahu bahwa itu adalah Nabi SAW, baru dia datang. Meminta maaf kepada Nabi, dan Nabi menasihatkan kepadanya. Innamas sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu saat goncangan pertama. Artinya kalau itu datang, kerinduan itu, bersabar. Disitulah kita diuji. Disitulah kita diuji oleh Allah. Apakah kita ridho terhadap ini ketentuan atau kita malah berkeluh kesah, menyesal. Nah, itu di situ diuji. Maka Nabi mengatakan kesabaran itu ketika kita dicoba, diuji. Terus Nabi tidak menyalahkannya. Dia yang dilakukan tadi itu. Nabi tidak menyalahkannya. Ini menunjukkan apa? Itu hal ya wajar. Nabi bahkan ketika meninggal anaknya Ibrahim, menangis beliau. Keluar air matanya. Ditanya oleh Umar radhiyallahu taala anhu, apa ini? Ada apa? Maksudnya kan takdir Allah ini. Beliau katakan, al-ain tadma wal qulub yahzan wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Mata itu mengalirkan air mata, hati itu bersedih, tapi kita tidak boleh berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedih wajar. Tapi jangan sampai menggambarkan bahwa kalau kita tidak ridho, kita tidak senang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang kalau bilang boleh, boleh, tapi kalau kita bersabar, melatih diri kita bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi, lillahi ma'ata walillahi ma'aqada wa indahu wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Hanya milik Allah apa yang dia beri, milik Allah apa yang dia ambil, dan di sisinya itu segala sesuatu sudah ditentukan ajalnya. Kalau kita ucapkan itu lebih baik. Karena dengan mengucapkan yang seperti itu, kita baca malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan digantikan dengan lebih baik. Anak tadi itu akan digantikan dengan anak yang lebih baik. Yang penting masih hidup bapak dan ibunya. Yang penting ibunya masih hidup, kalau kita seorang ibu yang penting bapaknya masih ada.
maka kita akan digantikan yang lebih baik. Dan memang itu nyata, harus seperti itu. Ada kejadian lucu waktu saya di Yaman. Saya waktu di Yaman, alhamdulillah hamil uminya. Lahir anak perempuan, hidup 4 hari, meninggal. Saya bawa ke rumah sakit. Bahwa ternyata sudah tidak bisa ditolong. Maksudnya sudah meninggal. Jadi saya duduk di luar. Dokternya kan bilang sudah tidak bisa, sudah lewat. Saya duduk di luar. Datang orang Arab, orang Yaman. Kenapa kamu? Meninggal anakku. Saya pergi sendiri karena langsung pada saat itu terjadi, langsung saya bawa sendiri. Naik motor di sana orang. Jadi saya bilang begitu, meninggal anakku. Dia bilang, yang penting masih hidup ibunya. Iya. Tapi ucapan itu, begitu saja ucapannya. Yang penting masih hidup ibunya. Meninggal anaknya, tapi ibunya kan masih hidup. Artinya kamu bisa buat lagi. Ya, betul. Setelah itu, alhamdulillah meninggal perempuan, dapat lagi anak perempuan. Ya, kan begitu. Alhamdulillah. Ternyata itu ucapan memang, ya selama ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, kita ridokan saja, relakan saja. Nah, itu kan takdir. Itu kan takdir. Ya itu Masya Allah. Ucapan pendek yang dia ucapkan. Tapi membuat kita tidak sedih. Oh ya betul juga. Kan ibunya masih ada. Akhirnya tidak ada yang menangis. Kan masih hidup jadi semua. Bapaknya masih ada. Ibunya masih ada. Pasti akan diberi lagi. Ya sampai sekarang seperti itu. Ya, meninggal di Yaman, sudah dikubur di Yaman. Tidak diingat-ingat lagi. Kan yang penting masih hidup ibunya. Nah, itu ucapan. Ya ucapan. Yang ucapkan sama saya itu bukan penuntut ilmu. Itu lagi. Dia orang awam. Tapi kan orang sana. Mereka orang awamnya saja seperti ikhwan dan akhwatnya kita di sini. Kalau orang awamnya Yaman. Orang awam tapi cadarnya itu tertutup sempurna. Tidak kelihatan jidat alisnya. Kalau kita yang tidak kelihatan alis itu kalau orang sudah belajar sekali. Kalau yang baru jidatnya bahkan kelihatan. Kalau di sana orang awamnya tidak kelihatan. Iya, ini masalah itu karena mereka memang ya dididik dari dulu seperti itu. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan, ada teman saya yang bersin. Dia mengucapkan hamdalah. Itu alhamdulillah. Dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bahkan tidak terdengar. Saya yakin dia mengucapkan hamdalah karena dia paham. Pertanyaan saya, bagaimana saya menjawabnya Ustadz? Kalau tidak didengar, tidak dijawab. Kan dalam hadis kalau kamu dengar. Kalau dia ucapkan dalam hadis. Kalau ada orang yang bersin, kemudian dia ucapkan alhamdulillah fakul. Maka ucapkanlah yarhamukallah. Iya, kalau kamu mendengarnya, dia ucapkan. Di sini ada pertanyaan, saya sering mendapat ajakan ta'awun oleh pengelola panti asuhan yang banyak melakukan amalan bid'ah seperti maulid, yasinan, tahlilan dan lain-lain. Apakah saya berdosa jika tidak menghiraukannya? Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Sebaiknya kita tidak sumbang. Kata Nabi SAW, unsur akhok doliman au madlumah.
Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau dia didolimi. Ya melakukan bid'ah itu dolim. Tolong saudaramu dengan cara tidak membantunya. Dengan cara tidak membantunya. Kita tidak berdosa, bahkan kita dapat pahala. Kalau kita tidak membantunya. Kalau kita tidak membantunya. Malah kalau kita membantunya dalam keadaan kita tahu seperti itu, kita berdosa. Karena ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Bagaimana hukum mengadakan acara syukuran pada saat selesai meraih gelar sarjana? Tidak apa-apa, alhamdulillah. Kita nampakkan nikmat. Kan kita selesai dari sebuah urusan itu namanya nikmat. Kalau kita mau acara seperti Yayat, mana dia? Oh pergi. Habis wisuda, siapa mau diajak makan teman-temannya? Tidak apa-apa, dibolehkan. Apakah hukum nifas seperti hukum haid yang membatalkan sholat bagi wanita? Iya sama. Haid itu hukumnya sama dengan nifas. Nifas hukumnya sama dengan haid. Bahkan Nabi menamakan nifas, menamakan haid nifas. Pernah beliau safar haji bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mendekati Makkah, Aisyah haid. Dia bersedih, kata Nabi kepadanya, anafisti, apakah kamu nifas? Padahal Aisyah tidak melahirkan. Karena belum tidak mengandung. Tidak mengandung. Iya. Tapi Nabi bilang, apakah kamu nifas? Ini menunjukkan haid itu sama hukumnya dengan nifas. Itu wallahualam. Karena sama-sama keluar dari rahim. Jika nifas keluar sebelum melahirkan, apakah tidak dibolehkan sholat seperti saat haid? Iya. Jika bersambung dengan melahirkan. Maksudnya keluar pecah ketuban, keluar darah saat pembukaan sebelum melahirkan. Itu sudah dianggap nifas. Sudah dianggap nifas, dia tidak sholat dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang saat haid. Wallahualam. Sama dengan nifas. Tadi disebutkan bahwa pendapat yang kuat dari menjawab orang yang bersin adalah tidak diperbolehkan untuk menjawabnya. Pertanyaannya, bagaimana hukum dengan orang yang bersin itu sendiri? Apakah diperbolehkan baginya untuk membaca? Tidak. Menjawab saja yang wajib itu tidak boleh. Kan menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah itu wajib. Karena hak muslim atas muslim yang lain. Ya, mengucapkan alhamdulillah bagi si yang bersin itu sunnah. Maka yang wajib saya tidak boleh. Apalagi yang sunnah. Tentunya tidak dibolehkan. Tentunya tidak dibolehkan. Kita ambil yang ini? Atau sudah? 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 Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Karena ini terlambat naik. Ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.